Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore adik-adik sekalian peserta mata kuliah genetika kelas B. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang pembelahan sel, di mana pembelahan sel ini merupakan materi perkuliahan kita yang kelima. Sebelum kita nanti akan memasuki teknik-teknik untuk pewarisan Mendelian. Baik, saya harapkan adik-adik sekalian bisa menyimak dengan baik karena materi pembelahan sel ini sepertinya juga dibawakan pada mata kuliah lain seperti misalnya biologi umum, kemudian biologi sel tentunya, dan mata kuliah lain yang relevan. Jadi ini sangat berkaitan sehingga adik-adik bisa membandingkan, bisa mengkompilasi antara satu materi dan materi yang diberikan oleh dosen yang lain. Baik, kita mulai. Apa sih sebenarnya fungsi dari pembelahan sel? Yang pertama, pembelahan sel itu berfungsi untuk pertumbuhan tentunya. Jadi kalau misalnya ada pohon yang dulunya tentu berasal dari biji itu tumbuh, bertunas, kemudian memiliki pucuk, memiliki akar, kemudian berdaun, bercabang, berbunga, berbuah, itu adalah suatu proses pertumbuhan. Dan tentu proses pertumbuhan ini membutuhkan suatu proses. Nah, itulah yang disebut dengan pembelahan sel. Jadi membelah sel itu menambah volume atau menambah ukuran dari makhluk hidup. Lalu yang kedua, untuk mengganti sel-sel tubuh yang rusak. Misalnya apabila tumbuhan dilukai batangnya, dicabut daunnya, dipetik daunnya, atau hewan yang terluka, atau kita manusia yang terluka, jatuh, kemudian terluka, itu kemudian perlu suatu proses pembelahan sel yang berfungsi untuk mengganti sel-sel tubuh yang rusak. Kemudian yang ketiga adalah untuk reproduksi. Jadi proses reproduksi itu juga memerlukan proses pembelahan sel. Jadi kalau misalnya satu sel menjadi dua sel, kalau dalam reproduksi maka sel-sel gamet itu membelah dari satu sel menjadi 4 sel. Nanti kita akan menyimak pada contoh spermatogenesis dan oogenesis yang disajikan pada materi ini. Nah, siklus sel ini terdiri atas dua fase secara bergantian, yaitu interfase dan mitosis. Kita selalu merasa bahwa mitosis itu yang prosesnya banyak ini, ya, itu memakan waktu yang lebih besar daripada interfase itu sendiri. Itu adalah salah kaprah yang sering terjadi di sekitar kita. Padahal fase interfase sel, ya, itu lebih besar frekuensinya daripada fase mitosis. Jadi fase interfase sering disebut sebagai fase istirahat. Ini adalah fase terpanjang di dalam siklus sel. Jadi dalam siklus sel itu hanya ada dua fase. Fase interfase dan fase mitosis. Nah, ini fase mitosis, fase di mana sel mengalami pembelahan. Harap diingat ya, jadi fase mitosis itu hanya 1/4 dari seluruh fase siklus sel. Baik, kita mulai dari interfase. Interfase merupakan fase terpanjang di dalam siklus sel. Ini ya seluruhnya. Ini yang sedikit ini adalah mitosis. Yang semuanya ini adalah fase interfase. Pada stadium ini inti sel dapat terlihat dengan jelas di dalam setiap selnya, tetapi kromosom masih berupa benang-benang kromatin yang memanjang sehingga tidak terlihat dengan jelas. Interfase terbagi dalam 3 tahapan, yaitu G1, persiapan untuk sintesis DNA atau growth atau pertumbuhan pertama. Lalu fase S atau sintesis, di sini terjadi replikasi DNA, dan fase growth 2 atau pertumbuhan kedua. Ya, persiapan untuk pembelahan mitosis.
Nah, pada fase G1 ini terjadi pertumbuhan sel. Nukleus membesar, sitoplasma bertambah. Fase G1 ini memakan waktu 30-50% dari seluruh waktu interfase. Besar ya masa untuk persiapan sintesis DNA ini. Nah, selanjutnya adalah fase S, yaitu fase sintesis DNA atau replikasi DNA. Pada fase ini terjadi replikasi DNA bersamaan dengan duplikasi kromosom. Sehingga sebuah kromosom akan memiliki sepasang kromatid serupa atau sister kromatid dengan satu sentromer. Jadi pada fase ini nanti ada sister kromatid dengan satu sentromer. Kalau masih ingat gambar kromosom yang lalu, coba saya gambarkan ya. Ini barangkali bisa kita coba menggunakan pena. Ini ya. Jadi ini adalah sentromer ya. Kemudian ini adalah lengan pertama. Ini dari kromosom, ini adalah lengan pertama. Nah, ini akan membentuk sister kromatidnya. Kromatidnya atau saudaranya. Ini muncul di sini seperti ini. Ya. Nah, ini yang disebut dengan sister kromatid. Antara yang satu dengan yang lain ini terbentuk sister kromatid. Saya ganti dulu warnanya. Jadi ini adalah sister kromatid. Iya. Itu sister kromatid. Baik. Selanjutnya adalah fase G2. Jadi kalau fase S itu memakan waktu 35 sampai 40%. Ya. Fase terakhir dari interfase yaitu fase G2 ini. Fase G2 ini merupakan fase pertumbuhan kedua. Pada fase ini pembentukan DNA berlangsung cepat dan DNA bertambah kompleks. Pada fase ini juga masih berlangsung pembentukan protein kromosom dan RNA. Kalau sudah selesai fase G2, maka sel sudah siap melakukan mitosis atau pembelahan sel. Baik ya, kita lanjut. Mitosis itu memiliki dua tahapan besar. Yang pertama adalah karyokinesis dan yang kedua adalah sitokinesis. Jadi kalau karyokinesis itu adalah pembelahan inti selnya yang membelah. Kalau sitokinesis itu pembelahan sel. Nah, karyokinesis dan sitokinesis ini berlangsung secara sinambung. Sinambung itu berkelanjutan menyebabkan informasi genetik dalam sel somatik selalu tetap. Jadi tidak ada perubahan informasi genetik. Mitosis ini memiliki 5 fase yaitu profase, prometafase, metafase, anafase, dan telofase. Keseluruhan fase ini merupakan karyokinesis yang kemudian diakhiri dengan sitokinesis setelah telofase. Sehingga dari satu sel parental akan dihasilkan 2 sel anakan yang identik. Nah, ini adalah gambar dari proses mitosis, apa ya istilahnya, model ataupun diagram dari proses mitosis. Kita mulai dari ini interfase ya. Interfase ini adalah fase bukan fase mitosis, fase sel istirahat. Ini nukleus, ini nukleus, ini nukleolus, ini sentriol. Pada sel hewan itu disebut sentriol. Ini membran inti sel. Baik. Pada fase profase, kromosom memendek, jadi kelihatan memendek. Ini dari aslinya seperti ini. Kemudian kromosom memendek, terkondensasi dan terdiri dari 2 kromatid sister. Ini kelihatan ya, 2 kromatid sister. Jadi satu sentromer, masih ingat ya, ini sentromer yang di tengah dengan 2 kaki-kaki kromosom. Pada fase ini nukleolus hilang. Jadi ini tadi ada nukleolus pada interfase. Di sini nukleolusnya sudah hilang. Membran inti juga mengalami disintegrasi atau hancur. Jadi membran inti ini nanti hancur.
Ya, dan komponen-komponen penyusun membran inti akan tercampur dengan sitoplasma, akan tercampur menjadi satu dengan sitoplasma. Di akhir fase ini, benang-benang spindel terbentuk di dalam sitoplasma. Ini yang dimaksud dengan benang spindel, terbentuk di dalam sitoplasma. Nah, fase yang kedua adalah fase prometafase. Jadi pada fase ini kromosom-kromosom nampak tersebar, tidak saling tumpang tindih karena kromosom sedang menuju pada pelat metafase. Pada fase ini kromosom nampak sangat utuh. Jadi ini fase inilah yang sering digunakan oleh peneliti dalam melakukan pengamatan kromosom. Di fase prometafase adalah fase di mana kromosom itu nampak terpisah-pisah dan fase yang paling mudah untuk diamati dan untuk membuat karyotype seperti tugas praktikum yang sudah kalian lakukan minggu lalu. Jadi kalau kita mengamati sesungguhnya dengan tidak menggunakan gambar, maka fase prometafase ini bisa kita lihat melalui bisa kita lihat dengan pengamatan mikroskop ya. Jadi fase prometafase ini kromosom jelas terlihat. Ya, jadi kalau mau mengamati, carilah fase prometafase pada pembelahan sel tersebut. Kemudian selanjutnya adalah metafase ya. Pada fase antara profase dengan metafase, ya, sebentar ya. Ini mungkin agak ribut karena bersamaan dengan suara azan. Mohon untuk bisa berkonsentrasi. Ya. Fase berikutnya adalah fase metafase. Pada fase ini benang-benang spindel telah terbentuk secara utuh. Ini benang spindelnya sudah utuh. Kromosom berada pada pelat metafase. Ini yang dimaksud dengan pelat metafase. Ini adalah bidang ekuator yang dimaksud dengan bidang ekuator, tengahnya. Jadi kalau ada pertanyaan mengatakan bahwa apa ciri dari fase metafase? Ciri dari fase metafase adalah ketika kromosom berada tepat di bidang ekuator. Ini adalah contoh atau ciri dari metafase. Lalu berikutnya adalah anafase. Sentromer dari kromosom akan membelah. Jadi ini sentromernya membelah sepanjang lengan kromosom dan tegak lurus benang spindel. Jadi ini nanti tegak lurus benang spindel. Ya, ini. Sehingga masing-masing kromatid serupa yang telah terpisah tersebut akan ditarik ke kutub yang berlawanan. Jadi ini kromosom yang tadi melekat, ini terpisah. Satu sisi ke kutub yang sebelah kanan, satu sisi ke kutub yang sebelah kiri. Tadinya ada berdua-berdua. Ini kemudian terpisah, satu ke kanan, satu ke kiri. Nah, fase terakhir dari mitosis tentu adalah telofase. Pada fase ini masing-masing kromatid yang telah menjadi kromosom tunggal telah berada pada masing-masing kutub dan setiap sel memiliki jumlah kromosom dan informasi genetik yang sama dan identik. Selain itu pada fase ini inti sel, membran inti, dan nukleolus sudah mulai terbentuk kembali. Benang-benang spindel lenyap dan kromosom membuka untuk membentuk kromatin yang kusut kembali. Ya, nanti akhirnya akan begini lagi. Nah, di akhir fase ini terjadi sitokinesis, sehingga akan terbentuk dua sel anakan yang identik. Ini nanti pisah. Kalau memisahnya seperti ini berarti ini adalah ciri sel hewan. Jadi ada perbedaan sitokinesis pada sel hewan dan sel tumbuhan. Kita lihat apa perbedaan proses sitokinesis pada sel hewan dan sel tumbuhan. Ini contoh sel apa ini kira-kira? Sel tumbuhan. Berdasarkan judulnya ini adalah mitosis pada sel tumbuhan. Kenapa sel tumbuhan? Karena ini ada dinding selnya. Ini kelihatan. Inilah dinding selnya. Itu sel tumbuhan. Kalau ada soal dan ini ada dinding-dindingnya, maka ini adalah sel tumbuhan.
Kalau sel hewan bagaimana? Bundar-bundar, tidak ada dinding selnya seperti ini. Ini sel hewan. Ya, tidak ada dinding selnya. Nah, apa perbedaan sitokinesis pada sel hewan dengan sel tumbuhan? Silakan bisa dilihat pada kedua gambar ini. Ini tugas ya. Silakan dijawab apa perbedaan sitokinesis pada sel hewan. Ini sel hewan ya karena tidak ada dindingnya. Ini sel tumbuhan karena ada dindingnya. Silakan dijelaskan nanti. Nanti saya menyediakan form pada Google Form. Jelaskan di sana apa perbedaan antara sitokinesis pada sel hewan dan sel tumbuhan. Dengan mengamati gambar ini saja. Jadi silakan gambar ini diamati baik-baik. Apa yang terjadi pada sel hewan sehingga dari satu sel menjadi dua sel, dan apa yang terjadi pada tumbuhan sehingga berubah dari satu sel menjadi dua sel. Silakan diamati. Baik, saya akan lanjutkan ke meiosis. Nah, kalau mitosis itu merupakan pembelahan yang terjadi pada sel tubuh, maka meiosis merupakan pembelahan yang terjadi pada sel kelamin. Jadi itu bedanya. Kalau mitosis itu satu sel anakan dibelah, dia akan membelah menjadi dua sel anak. Kalau meiosis, dia akan membelah dari satu sel menjadi 4 sel. Dan itu tidak identik. Kalau mitosis tadi identik. Jadi kalau 4 kromosomnya nanti menjadi sel anak juga tetap 4 kromosomnya. Nah, kalau meiosis menjadi setengah. Dari kalau 4 kromosomnya itu menjadi setengahnya, berarti tinggal 2. Ya, jadi dia bukan diploid lagi, tetapi dia menjadi haploid. Kenapa begitu? Karena mitosis digunakan dalam pembelahan. Ya. Jadi mitosis ini meiosis ya, merupakan pembelahan sel pada organisme yang bereproduksi secara seksual yang menghasilkan gamet dengan jumlah kromosom separuh dari jumlah kromosom semula. Terdiri dari meiosis 1 dan meiosis 2. Kalau kita menyebut organisme diploid bagaimana? 2N ya, jadi saya tulis. Kalau kita menyebut diploid, saya ganti dulu. Kalau kita menyebut diploid ya, 2N. 2N. Nah, ini adalah diploid. Nah, kalau ini direduksi, dikurangi, maka akan menjadi N. Ini sudah menjadi haploid. Begitu. Nah, kalau di meiosis, ini adalah reduksi dari 2N menjadi N. Kalau di mitosis, 2N tetap N. Begitu. Nah, meiosis terbagi menjadi dua, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Tahapannya ini mirip dengan mitosis, tetapi ada satu duanya. Kalau meiosis profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1. Kalau meiosis 2, profase 2, metafase 2, anafase 2, telofase 2. Kecuali pada meiosis 1, itu ada yang namanya profase 1 ada namanya leptoten, zigoten, pakiten, diploten, dan diakinesis. Kita lihat di sini, itu nanti bisa diperhatikan penjelasannya pada modul ya. Saya juga membagikan modul, silakan dipelajari penjelasan perbedaan fase antara leptoten, zigoten, pakiten, diploten, dan diakinesis. Nah, kita melihat ini adalah gambar meiosis. Nah, ya, pada fase leptoten, ini kita mulai dari profase ya. Pada fase leptoten ini kromosom masih dalam bentuk benang-benang kromatin yang kusut. Fase zigoten kromosom mengalami duplikasi sehingga tiap kromosom terdiri dari 2 kromatin serupa. Selanjutnya pada fase pakiten, kromosom-kromosom homolog saling mendekatkan diri pada proses sinapsis dan membentuk bivalen atau tetrad. Ini ya. Proses sinapsis ini terjadi karena adanya struktur kompleks sinaptonema. Pada fase diploten,
kromosom-kromosom homolog akan mengadakan sinapsis tersebut dapat mengalami pindah silang sehingga pada fase diakinesis nanti setiap kromosom yang mengalami pindah silang tidak terdiri dari 2 kromatid tetapi berupa diad. Ya, jadi kalau ini kromosomnya sama, ini adalah sister kromatid karena sama, ini biru-biru. Nah, nanti kalau kalian melihat ini ya. Jadi ada pertukaran segmen nanti di sini. Ya. Jadi ini membentuk tetrad. Ini membentuk tetrad, dua bersilangan membentuk tetrad. Nanti pada fase metafase akan ada pertukaran kalau memang terbentuk diad. Jadi sebelumnya ini adalah sister kromatid, ya. Nah, tetapi kalau bagian bawah ini bertukar, ini nanti kan bertukar ya. Ini kan bertukar nanti. Jadi ini kelihatan seperti ini. Merah tapi ujungnya ada biru. Ini biru tapi ujungnya ada merah. Itu bukan lagi disebut sebagai sister kromatid, tapi disebut sebagai diad. Kromatid serupa yang lengannya sudah tidak identik lagi karena peristiwa pindah silang. Nah, di sini terjadi pindah silang. Ya. Nah, pada fase meiosis ini kan ini profase semua ya. Jadi di profase inilah terjadi apakah terjadi diad, apakah terjadi tetrad, itu semua pada profase. Nah, nanti kalau di metafase, kromosom-kromosom homolog yang serupa ini ya, saling mengadakan sinapsis tadi berjajar di plat metafase. Ini sama dengan mitosis, ini berjajar di plat metafase. Nah, selanjutnya pada fase anafase 1 ini ya, masing-masing kromosom homolog akan ditarik ke kutub yang berlawanan. Nah, sehingga di fase telofase nanti masing-masing kutub akan memiliki jumlah kromosom setengah dari jumlah kromosom semula. Namun tiap kromosom masih terdiri dari 2 kromatid. Setelah telofase meiosis 1 berakhir, kemudian dilanjutkan dengan sitokinesis. Hasil akhir dari meiosis 1 ini adalah 2 sel anakan yang mempunyai jumlah kromosom separuh dari sel semula. Tetapi pada kromosom masih terdiri dari 2 kromatid sehingga pembelahan reduksi ini masih belum sempurna dan dilanjutkan dengan meiosis 2. Nah, meiosis 2 ini prosesnya mirip dengan mitosis. Dimulai dari profase 2, metafase 2, anafase 2, dan diakhiri dengan telofase 2. Nah, kita lihat pada profasenya ini, kromosom-kromosom menuju ke arah plat metafase. Ini masih menuju ke plat metafase. Kromosom homolog ini apabila pada profase meiosis 1 mengalami pindah silang, maka tiap kromosom terdiri dari diad. Ini ada diad, ini namanya diad. Iya. Namun, apabila kromosom-kromosom homolog tersebut tidak mengalami pindah silang, misalnya tidak ada pindah silang ya, maka yang ada adalah kromosom-kromosom dalam 2 kromatid serupa. Nah, selanjutnya adalah metafase, sama ya, metafase itu kromosomnya berdiri pada plat metafase, pada fase anafase ditarik kedua kutub yang berlawanan. Jadi ini kelihatan, ini diadnya kelihatan, ini ada yang bertukar tadi, ini juga ada yang bertukar. Kemudian pada fase telofase ini diakhiri dengan anafase ditarik ke kutub yang berlawanan. Jadi ingat ya, kalau profase itu kromosom berdiri pada pelat metafase di tengah pada bidang ekuator. Kalau anafase itu masing-masing kromosom ditarik ke arah yang berlawanan. Ini ditarik ke kiri, ini ditarik ke kanan. Kemudian pada fase telofase itu nanti akan membentuk sel yang terpisah. Diakhiri dengan sitokinesis. Ini setiap sel akan membawa jumlah kromosom separuh dari jumlah kromosom semula dan tiap kromosom terdiri dari 1 kromatid. Dengan demikian pembelahan reduksi ini telah sempurna dengan hasil setiap sel akan menghasilkan 4 sel anakan 1, 2, 3, 4 dengan jumlah kromosom separuh dari jumlah kromosom induknya. Nah, demikian ya contoh dari. Nah, ini tadi yang dijelaskan leptoten, zigoten, pakiten, diploten.
diakinesis. Ini bentuk lain, contoh lain. Ya, jadi ini silakan disamakan dengan modul yang sudah dipelajari. Lalu ini sebuah contoh untuk gametogenesis. Nah, gametogenesis ini apa ya? Proses pembentukan gamet atau proses pembentukan sperma dan ovum itu disebut gametogenesis. Ini spermatogonium. Contohnya apabila ada 4 kromosom. Ini juga 4. Lalu tumbuh mengalami spermatosit primer. Ini masing-masing memiliki sister kromatid. Lalu mengalami meiosis 1 itu tinggal setengahnya karena mengalami reduksi. Masing-masing ke arah grup yang berlawanan. Nah, tapi ini belum selesai karena masih harus mengalami pembelahan 1 kali lagi, yaitu meiosis 2. Sehingga masing-masing kromatid terpisah. Nah, sehingga akan terbentuk pada sperma akan terbentuk 4 spermatid. Jadi ini awalnya 4 kromosomnya, ini di bawah tinggal 2. Nah, begitu juga dengan sel telur. Namun sel telur itu yang tumbuh hanya tinggal 1, yang lainnya ini disebut sebagai badan polar, tidak bertumbuh dengan baik. Nah, terakhir ini akan membentuk ovum atau sel telur dan ini akan membentuk sperma. Nah, kita bisa melihat ini spermanya ada 2 kromosomnya, sedangkan ovum ada 2 kromosom. Apabila mereka menjadi individu, terjadi pembuahan, maka kromosomnya akan menjadi 4 kembali. Itulah kenapa sel kelamin atau pembelahan meiosis pada sel kelamin itu harus mereduksi jumlah kromosom. Karena nanti kromosomnya itu akan menjadi gamet dan akan digunakan pada saat perkawinan antara individu. Demikian. Ini worksheet-nya cuma pertanyaan ya, bagian A ini pembelahan apa dan bagian B ini pembelahan apa. Jadi kalau kalian sudah menyimak dengan baik video saya tadi, akan sangat jelas bisa membedakan yang sebelah kiri ini pembelahan apa dan yang sebelah kanan yang bagian B, ini A pembelahan apa dan B pembelahan apa. Saya kira demikian materi kita hari ini. Semoga bermanfaat dan memperkaya pengetahuan adik-adik sekalian tentang pembelahan sel, mitosis dan meiosis pada organisme. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore, selamat belajar. Silakan apabila ada yang ditanyakan boleh melalui Google Classroom, juga boleh melalui pesan WA. Jangan lupa membaca materi secara lengkap pada modul dan juga mengerjakan soal tes karena soal tes ini berfungsi sebagai tagihan untuk nilai dan juga untuk presensi pertemuan kita hari ini.